Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Indah ya. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, simaklah penjelasan Bu Indah berikut ini ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu tomat. Gak ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Anak-anak, selain buah tomat, Tuhan juga menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Perhatikan cerita Bu Indah berikut ini ya. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna, tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng tersebut, apa pesan yang terkandung pada dongeng asal mula buah kelapa? Pesannya yaitu agar kita selalu menjaga atau menepati janji, karena ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain.
Pohon kelapa merupakan sejenis pohon palem yang tergolong tumbuhan berbiji satu. Pohon kelapa mempunyai ciri pohon tidak bercabang, daunnya menyirip dan akarnya berakar serabut, serta mempunyai batang yang keras. Manfaat pohon kelapa yaitu batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau bisa dibuat untuk membungkus ketupat. Buahnya dapat menghilangkan dahaga, jadi air kelapa bisa menghilangkan haus. Daging buahnya dapat digunakan untuk memasak atau digunakan untuk membuat santan. Akarnya dapat dibuat bahan kerajinan tangan. Tempurung kelapa dapat dibuat kerajinan tangan. Serabut kelapa dapat dibuat kerajinan tangan juga. Kemudian daun kelapa dapat digunakan sebagai atap rumah jika daun kelapanya sudah kering. Kemudian batang daun kelapa dapat dibuat sapu lidi dan air niranya dapat digunakan sebagai gula merah. Bagaimana anak-anak? Banyak sekali bukan manfaat dari pohon kelapa tersebut, mulai dari batangnya, pohonnya, daunnya, buahnya, tempurungnya, bahkan akarnya bermanfaat semuanya. Anak-anak, berikutnya ayo berlatih. Dayu mengunjungi pamannya seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Dan di truk kedua ada 590 butir kelapa. Jika dijumlahkan bagaimana hasilnya ya? Anak-anak, coba perhatikan gambar truk berikut ini. Truk pertama 425 ditambah truk kedua 590. Jika dijumlahkan hasilnya 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, 590 ditambah 425 hasilnya 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Inilah yang dinamakan dengan penjumlahan pertukaran atau bersifat komutatif. Anak-anak, sekarang coba kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan Bu Indah. Bu Indah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kemudahan dalam belajar. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.